Makin kesini, gue justru makin seneng sama laptop yang secara ukuran nggak terlalu besar, tapi secara bobot itu masih ringan sehingga enak buat dibawa kemana-mana. Dan kali ini gue kedatangan sebuah laptop yang memenuhi kriteria tersebut. Dan laptopnya bahkan udah menggunakan Intel Panther Lake di sini. Laptopnya kali ini dari Acer ya, dengan seri Acer Swift Edge 14 AI versi tahun 2026. Sebetulnya Swift Edge ini udah diluncurkan juga ketika mereka menggunakan Core Ultra 7 258V kalau nggak salah. Dan kali ini mereka menggunakan Intel Panther Lake dan menjadikan ini sebagai salah satu laptop ultra thin yang memang menggunakan Intel Panther Lake dengan budget yang cukup dipres kira-kira sama Acer. Tapi nggak mengorbankan banyak hal, terkecuali mungkin di kapasitas memori yang memang karena faktor harga memorinya itu lagi tinggi-tingginya. Nah, secara desain laptop ini tuh tampilannya nggak seperti Acer Swift X yang tampil kalem gitu. Swift Edge ini justru di bagian covernya tampil lebih nyentrik dengan garis-garis dan juga tulisan Acer Swift di bagian covernya ya. Jadi laptopnya nggak terlihat polos-polos banget, terkecuali di bagian layar dan juga di bagian surface-nya ini yang kelihatan jauh lebih elegan sebetulnya. Jadi kalau bagian covernya ini ya selera aja. Kalau misalkan lebih senang dengan model yang nyentrik kayak begini, mungkin desain laptop ini akan cocok untuk kalian. Yang pasti laptop ini tuh memiliki dimensi dan juga bobot yang memenuhi kriteria gua. Karena dimensinya sendiri itu masih ada di angka 31,3 x 22,3 kali 1,39 cm aja. Dan yang terpenting adalah bobotnya, karena bobot laptop ini hanya ada di angka 990 gram. Menjadikan laptop ini ialah salah satu laptop yang memang paling ringan yang diluncurkan oleh Acer. Dan meskipun laptop ini tipis dan juga ringan ya, bagian keyboardnya ini dia masih tetap memiliki travel distance yang cukup dalam. Bagian touchpadnya ini nggak terlalu yang gede-gede banget juga, tapi di sini ada gestur untuk multimedia yang udah disediakan juga sama Acer. Kalau feel dari touchpadnya sih menurut gua masih cukup biasa aja di level ini. Nah, yang menarik adalah di bagian I/O-nya. Karena di bagian I/O-nya ini udah cukup lengkap ya. HDMI langsung disediain, bahkan ada 2 Thunderbolt di sini. Dan menariknya USB Type-A itu masih diberikan 2. Paling kalaupun harus nyari kurangnya itu adalah di bagian micro SD reader atau SD card reader ya. Padahal laptop ini tuh mendukung untuk keperluan content creation ataupun untuk keperluan-keperluan editor. Karena layarnya memang sangat-sangat mendukung, yaitu berukuran 14 inch menggunakan panel OLED, resolusinya nggak terlalu besar tapi acceptable di 1920x1200, refresh rate-nya juga nggak yang gimana-gimana di 60 Hz. Paling nggak ini udah sangat-sangat memenuhi kebutuhan untuk para editor dan juga konten kreator yang memang perlu memainkan warna karena dia color gamutnya udah di 100% DCI-P3. Bagian kameranya dia punya resolusi 1080p ya, dan ini udah mendukung untuk Windows Hello juga, jadi ini udah bisa untuk face unlock lah istilahnya. Dan karena ini udah mendukung Copilot Plus PC yang menggunakan NPU hingga 50 TOPS di laptop ini, maka kalian juga udah bisa menggunakan Microsoft Studio Effect untuk fitur seperti background blur, automatic framing, ataupun eye contact. Nah, CPU yang digunakan di laptop ini ialah Intel Core Ultra 7 355 prosesor. Yang mana ini secara config menurut gue cukup unik karena dia totalnya itu memiliki 8 core yang terdiri dari 4 P-core dan juga 4 low power E-core. Dan menurut gue itu adalah keputusan yang tepat karena low power E-core dari Intel Panther Lake ini justru yang memang amat sangat bisa diandalkan, terutama ketika kita lagi kerja yang ringan-ringan atau bahkan laptopnya lagi idle, itu dayanya sangat-sangat rendah. Sehingga memungkinkan laptop ini untuk memiliki daya tahan baterai yang sangat-sangat panjang. Acer sendiri bahkan mengklaim laptop ini bisa bertahan hingga 26 jam dan memang daya tahan baterainya nggak jauh-jauh dari itu. Untuk dapetin di atas 20 jam itu sangat-sangat gampang. Jadi wajar juga kalau Acer mengklaim laptop ini memiliki daya tahan baterai yang memang bisa sampai multi-day mereka menyebutnya ya. Lalu untuk iGPU-nya ini nggak dibikin jadi 2X E-core kok. Ini untuk iGPU-nya masih tetap diberikan 4X E-core, yang mana kita udah tahu kemampuan iGPU dari Intel Panther Lake itu untuk 4X E-core-nya aja udah sangat-sangat kenceng, baik itu untuk kebutuhan content creation, editing video, atau bahkan tipis-tipis bermain game. Selebihnya laptop ini tuh memiliki NPU hingga 50 TOPS, yang berarti laptop ini juga udah tersertifikasi dengan Copilot Plus PC. Dengan adanya Copilot Plus PC, kalian nggak cuma memanfaatkan fitur-fitur Copilot bawaan dari Microsoft yang memang jalannya itu lewat cloud, tapi beberapa AI lokal juga udah bisa dijalankan di sini.
untuk fitur-fitur Copilot. Tapi sebetulnya nggak cuma Copilot aja, untuk AI yang lainnya yang bisa memanfaatkan si NPU juga seharusnya bisa dijalankan. Nah, selebihnya lagi, laptop ini menggunakan memori 16GB LPDDR5X, lalu ada 1TB NVMe PCIe Gen 4 SSD, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, dengan Bluetooth 5.4, webcamnya tadi Full HD, include juga pastinya dengan Windows 11 plus Office Home and Student ya. Nah, mengenai opsi upgrade nih, karena ini dia menggunakan LPDDR5X, jadi untuk memori sayang sekali itu hanya mentok di 16GB, nggak bisa di-upgrade lagi ya. Lalu untuk bagian storage, kita masih bisa mengganti storage bawaannya, karena slot M.2 masih tersedia, belum disolder, tapi cuma ada satu, sehingga cuma bisa ganti SSD bawaannya aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian utilities, kalian masih tetap mendapatkan Acer Sense ya. Jadi, untuk profiling power atau profiling performance di laptop ini, itu sebetulnya masih bisa diatur. Kalau kalian mau daya tahan baterai yang memang sangat-sangat hemat, saran gue pakai di mode normal aja sebetulnya udah cukup, karena itu masih berjalan kenceng, tapi ketika kalian itu lagi idle, itu hematnya luar biasa. Tapi kalau memang mau dipaksa hemat lagi, kalian tinggal pakai mode silent-nya aja. Dan kalau emang mau digaspol, dan kalian lagi colokin power, itu kalian masih bisa pakai mode performance-nya. Dengan mode yang paling kencang ini, CPU-nya itu bisa boosting hingga 50-an watt ya, dan itu memang ngebikin si prosesornya itu akan berjalan pada angka TJ max temperatur ketika turbo boost-nya hidup. Dan kalau ketika turbo boost-nya udah mati, dia bakalan jalan di sekitar 70-an derajat Celcius, atau di sekitar ya tetap jalan di sekitar 15 sampai dengan 35 watt lah. Dan untuk prosesor yang memiliki total 8 core tanpa hyperthreading, ini bisa dikategorikan CPU yang cukup kencang secara multicore loh, karena multicore-nya di Cinebench R23 itu masih ada di angka sekitar 9.800-an hingga 10.000 kecil lah. Dengan single core yang cukup kencang juga di sekitar 1.900-an hampir ke 2.000. Jadi ini prosesor 8 core tanpa hyperthreading yang lumayan oke. Tapi kalau menurut gua, karena dia nggak ada hyperthreading sama sekali, dan total core-nya itu juga cuma ada 8, kayaknya untuk kebutuhan productivity juga bakalan lebih oke semisal kita manfaatin akselerator-akselerator yang memang ada di dalam prosesor dan juga di dalam integrated GPU-nya. Misalnya aja kayak editing video di laptop ini. Kalian tenang aja, dengan adanya si Intel Graphics dengan 4 Xe core ini, kalian tuh masih bisa ngedit dengan cukup lancar 4K 10-bit 422, itu masih aman banget menggunakan CapCut atau DaVinci. Bahkan kalian hanya menggunakan baterai aja tanpa dicolok power sama sekali. Dan untuk exporting videonya, saat gua tes, kalau misalkan kita pakai DaVinci Resolve, video yang berdurasi 13 menitan itu bisa selesai dalam waktu sekitar 6 menit 25 detik, yang berarti ini iGPU memang cukup powerful ya. Lalu untuk di CapCut, apabila gua ekspor menggunakan kodek AV1, video yang sama ini bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit 40 detik aja. Jadi walaupun multicore-nya itu nggak kelihatan kayak yang sampai 20.000 skornya, tapi berkat adanya akselerator yang sangat-sangat efisien di dalam prosesor ini, kita masih tetap bisa menjalankan video editing, bahkan encoding video dengan performance yang bisa dikategorikan kencang. Karena laptop ini juga udah menggunakan Xe Core generasi ketiga, maka dari itu laptop ini juga udah mendukung untuk multi-frame generation. Dan MFG-nya itu bisa kita set sampai kali 4, sehingga kalau kalian main game AAA itu paling nggak kalian udah bisa gampang untuk dapetin ratusan FPS lah. Paling nggak game AAA 100 FPS itu bisa gampang dijalankan di laptop ini, walaupun ya memang tentunya dengan bantuan multi-frame generation ya, bukan FPS aslinya. Tapi dengan performance multi-frame generation seperti ini, harusnya dia punya FPS native itu di sekitar 30-an, yang berarti sebetulnya memang secara raw performance ini GPU udah cukup playable untuk main game. Tapi ingat, fokusnya bukan untuk bermain game ya di GPU ini, karena memang peruntukan laptopnya juga sebetulnya bukan mengarah ke sana. Lalu terakhir ialah bagian SSD-nya. Untuk OEM yang didapatkan di laptop ini, OEM-nya itu ialah dari Micron NVMe PCIe Gen 4 dengan kecepatan sekuensial di sekitar 6,6 GB per second kecepatan bacanya, kecepatan tulisnya di sekitar 5,4 GB per second. Ini udah jadi standar rata-rata lah untuk NVMe PCIe Gen 4 SSD, nggak yang paling kenceng banget, tapi nggak yang paling pelan banget juga. Nah, bagaimana dengan harga dari Acer Swift Edge 14 AI ini? Untuk versi Core Ultra 7 itu dibanderol dengan harga sekitar Rp27.499.000, dan itu yang bergaransi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun, dan juga kalian akan mendapatkan Acer Accidental Damage Protection. Jadi kalau misalkan nyari di marketplace dan dapat lebih murah, pastikan aja bergaransi resmi dari Acer Indonesia. Bagaimana menurut gua untuk si Acer Swift Edge 14 AI ini? Kalau menurut gua sebagai laptop
yang sangat-sangat tipis, apalagi ini bobotnya sangat-sangat ringan di bawah 1 kg, tentu ini menjadi laptop yang sangat-sangat menarik ya untuk dilirik. Terlebih lagi Intel Panther Lake untuk Core Ultra 7 ataupun Core Ultra 9-nya itu rata-rata juga biasanya ditempatkan di laptop yang biasanya harganya itu 30 juta bahkan lebih. Tapi Acer masih bisa mengkonfig laptop ini untuk di pricing banget betul-betul sampai ke level 27 juta rupiah. Walaupun memang jadinya harus ada yang dikompromikan juga dari laptop ini. Menurut gue yang perlu dikompromikan bukan dari segi build quality ataupun dari segi desainnya, karena menurut gue dari segi build quality ini laptop memang udah premium dan cukup proper. Tapi menurut gue ialah di bagian mungkin kapasitas memorinya yang memang jadinya ngepres sekali di 16 GB. Cuma memang kita perlu banget berkompromi dengan kapasitas memori karena harga memori sekarang memang lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi gue berharap Acer paling nggak bisa memberikan kapasitas memori yang sedikit lebih tinggi mengingat kebutuhan software atau apps-nya juga itu sekarang semakin tinggi. Paling nggak di 24 GB gue rasa bakalan jauh lebih oke lagi. Tapi menurut gue memang laptop ini bisa memenuhi kebutuhan produktivitas kita dan juga bahkan portabilitas kita karena laptop ini memang seringan itu dan daya tahan baterainya memang sepanjang itu. Gua rasa kayaknya laptop-laptop yang menggunakan Intel Panther Lake ini udah bisa sangat-sangat bersaing sih dengan prosesor-prosesor ARM dari segi daya tahan baterai berkat adanya si LPE Core tadi yang mana kalau kita udah selesai pekerjaan berat dia bisa rest to idle istilahnya. Jadi ketika dia habis jalan kenceng pas idle itu daya tahan baterainya bisa jadi sangat-sangat panjang berkat ya idle powernya yang memang sangat-sangat rendah, 1 digit wattnya. Menurut kalian gimana untuk laptop yang satu ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.